Salam jumpa dengan saya Channel Elektrikal. Di sini saya merancang saklar digital yang bisa kita atur berapa lama hidupnya dan matinya. Bisa lebih lama hidup dari mati atau lebih lama matinya daripada hidupnya, onnya. Nah, ini pakai segmen-segmen dan dilengkapi dengan tombol-tombol. Nanti ini saya buat tombolnya. Ini sudah saya buat. Nah, ini saya buat prototipe untuk mempercepat pengujian aja. Nah, ini jadi kita mau masukkan mode untuk mengisi berapa lama hidup. Nah, ini kita tekan mode 1. Nah, kita masukkan datanya 3. Nah, kita masukkan ke mode 2 untuk memasukkan data off. Nah, 2. Kita masukkan data berapa lama mati, berapa menit. Nah, 3 sama. Kita masukkan kan? Nah, baru kita masuk sekarang ke mode 3. Karena datanya sudah masuk, data on dan data off sudah masuk. Kita masuk ke mode 3 sekalian nanti menghidupkan relay. Nah, itu sudah 3. Karena tadi datanya 3, nih kita masukkan sekarang. Nah, itu sudah on. Nah, di selama ini kita melihat data yang kita masukkan tadi. Nah, 3 menit. Jadi kita akan lihat nanti selama 3 menit dia hidup dan 3 menit padam. Kita lihat. Nah, ini kalau ada yang berminat boleh nanti hubungi ke nomor saya, WA atau call langsung juga bisa 0812 3702 96440. Dan bagi yang menonton mohon di subscribe dan di like ya, mumpung gratis subscribe dan like nya. Nah, itu dari saya Channel Elektrikal. Nah, ini kita tunggu karena ini agak lama, per menit. Nah, itu udah berkurang 2. Jadi ini pure per menit sudah saya ukur. Nah, berbasiskan stopwatch, datanya sudah pas. Nah, jadi ini akan berulang terus. Setelah dia hidup dia akan mati 3 menit. Setelah waktu 3 menit tercapai padam, dia akan hidup kembali dengan lama waktu 3 menit. Nah, seperti ini. Kalau kita mau menambah boleh, pas sedang berjalan seperti ini boleh, kita boleh tambah dengan memakai tombol ini. Kita masukkan data baru. Bisa kita masukkan. Jadi dia lebih lama lagi. Tapi ini kita mempercepat aja supaya kita bisa tahu pas enggak dia berapa lama matinya dengan hidupnya. Ini kita tunggu. Nah, itu udah berkurang. Berarti dia hidup selama 3 menit nanti dan matinya pun 3 menit. Jadi ini bebas, bisa kita atur. Ini banyak dipakai terutama untuk rangkaian kontrol pendingin cold storage. Nah, itu cold storage kan kalau rangkaian elektroniknya rusak itu harganya jutaan. Jadi dengan alat ini saja bisa kita memfungsikan cold storage tersebut. Misalnya kita bisa hidupkan cold storage-nya selama 12 jam, matinya 2 jam untuk menjaga sirkulasi pendinginan. Kalau hidup terus pendinginan pun salah juga. Dan juga mesin pun keawetannya berkurang, bisa cepat rusak. Nah, gitu. Jadi boleh untuk juga lampu pagar hidup 6 jam, mati 6 jam. Atau untuk sesuatu mesin bisa, misalnya mesin apa ya kita bilang ya. Nah, yang bisa variabel lah waktu hidupnya, bisa kita kasih variabel. Misal hidup 2 jam. Nah, mati berapa jam? Nah, itu udah padam. Langsung masuk ke settingan off 3 menit.
Nah, sudah padam. Tuh merah dia kan. Kalau hidup dia kan ada tombol hijaunya. LED hijaunya menandakan hidup, ini sedang menandakan padam selama 3 menit. Nanti setelah habis 3 menit ini, alat akan hidup kembali selama 3 menit. Nah, tuh kita lihat ya. Nah, jadi ini pemakaiannya luas. Bisa ke mesin, ke instalasi, bebas. Atau ke pabrik pun boleh untuk mengatur satu mesin, boleh. Nah, ini. Jadi memang kelemahan alat ini ada. Kalau dia mati tiba-tiba arus listrik, maka data yang sudah tersimpan hilang. Nah, memang bisa saja kita simpan ke data EEPROM, tapi dia tombol untuk mengaktifkan timernya nggak bisa. Kita harus cetak manual untuk mengaktifkan dia. Nah, kita nggak bisa bikin otomatis. Kalau kita bisa bikin otomatis, dimainkan di program langsung otomatis timernya main. Belum terisi data dia nanti sudah main timernya. Jadi bisa kacau timernya. Nggak tersetting dulu. Jadi memang sebaiknya memang seperti ini. Datanya ini disetting dulu, disimpan. Tapi boleh juga memang dipasang ke EEPROM. Boleh memang. Tapi kalaupun dia nanti pakai EEPROM, disimpan data ke EEPROM, nanti dia tetap tidak akan berfungsi ketika alat hidup kembali karena tombol timer tidak bisa kita buat secara otomatis. Kalau kita buat tombol timer secara otomatis bekerja berdasarkan di program, maka nanti timer akan kacau karena datanya belum sempat kita masukkan. Nah, itu sudah tinggal satu. Karena datanya belum kita masukkan, timer sudah bekerja. Jadi yang dihitung timer 0 terus. Tidak ada yang dihitung. Nah, itu bisa kacau program. Nah, itulah kalau kita memakai sistem EEPROM. Ribetnya, kendalanya. EEPROM bisa dimainkan di program, membaca dan kita tulis dan dibaca. Tapi ini nggak bisa. Tombol timernya untuk menggerakkan dia nggak bisa. Nah, ini kita tunggu, nanti akan hidup kembali dia setelah waktu padam tercapai selama 3 menit. Ini bisa kita buat menarik kontaktor untuk menarik beban yang besar, koil kontaktor. Itu hidup kembali selama 3 menit. Jadi ini akan terjadi berulang-ulang prosesnya, terus berulang-ulang selama listrik ada. Hidup 3 menit, mati 3 menit. Tapi ini bebas kita atur, cuman ketepatan saya menyetingnya 3 menit. Itu demikian alat ini saya buat. Kalau ada yang berminat, boleh hubungi saya di 0812 3702 9440. Soal harga kita bisa nego nanti. Ini penerapannya sangat luas. Apalagi dilengkapi dengan 7 segmen. Ada orang yang memakai LCD. LCD itu jarak pandangnya ada. Tidak bisa dilihat dari jarak jauh. Kalau ini kan jelas dia. Atau kalau Anda meminta ini lebih besar, boleh. 7 segmennya boleh kita buat. Ya tentu harganya lebih mahal gitu. Demikian, mohon di subscribe dan like ya videonya dari saya channel Electrical. Mumpung gratis, subscribe channelnya supaya Anda bisa mendapatkan update video-video yang akan saya buat nanti untuk kedepannya. Demikian dari saya, salam dari channel Electrical. Salam.